6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kalau pedagang nakal itu beberapa oknum, tetapi nanti kita akan lakukan rapat koordinasi dulu karena kita menyatukan persepsi untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Pengembangan Kecamatan Batauga sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Optimalisasi layanan listrik 24 jam di wilayah kepulauan. Selamat pagi saudara, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Inflasi tinggi, Satgas Pangan dan TPID Bau-Bau sidak pasar dan distributor bahan pokok. Saat sidak di Pasar Wameo, tim menemukan sejumlah pedagang menjual minyak subsidi di atas head. Kabupaten Buton Selatan rayakan hari jadi ke-11, Bupati Adios serukan semangat bangkit dan gotong royong menuju daerah maju mandiri dan bermartabat. Dengarilah Warta Kepton pagi hari ini, Kamis tanggal 24 Juli 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Inflasi tinggi, Satgas Pangan dan TPID Bau-Bau sidak pasar dan distributor bahan pokok. Saat sidak di Pasar Wameo, tim menemukan sejumlah pedagang menjual minyak subsidi di atas head. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya. Tingginya angka inflasi di Kota Bau-Bau mendorong Satgas Pangan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID serta Bulog melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern hingga gudang distributor bahan pokok. Sidak dimulai di Pasar Romeo Rabu pagi, pasar rakyat terbesar di Kota Bau-Bau. Di lokasi ini tim menyasar sejumlah toko sembako, terutama menjual beras serta memantau langsung harga kebutuhan pokok seperti cabai, ikan, tomat, dan bawang merah yang mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. PLT Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu menyebutkan di Pasar Romeo tim menemukan harga beras premium mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram, sedangkan beras medium paling murah berada di kisaran Rp15.000 per kilogram. Tak hanya di Pasar Romeo, tim juga menyambangi toko-toko beras di kawasan Jembatan Batu yang diketahui juga mengalami kenaikan harga dan pasokannya terbatas. Pemeriksaan juga dilanjutkan di Pusat Perbelanjaan Modern Lipo Plaza Bau-Bau untuk memastikan kondisi stok dan harga bahan pokok. Menurut Muhammad Abdu, pihaknya menemukan beberapa oknum pedagang yang menjual harga di atas ketentuan pemerintah. Ia menegaskan akan melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan dan menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut. Kalau pedagang nakal itu beberapa oknum, tetapi nanti kita akan lakukan rapat koordinasi dulu karena kita menyatukan persepsi untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Ya. Kemudian tidak hanya beras, jadi kami juga tadi mengecek misalkan harga bawang, kemudian tomat, kemudian juga cabai yang biasanya menjadi salah satu penyumbang inflasi. Nah, kenapa kami juga mau itu supaya kami dari awal sudah mengetahui kira-kira produk-produk mana saja atau komoditi mana saja yang menjadi penyebab inflasi. Atas temuan minyak subsidi di atas head tersebut, Kepala Bulog Bau-Bau Mutain berharap tim TPID dan pemerintah daerah mengambil langkah tegas terhadap oknum nakal yang menjual di atas head. Sebab temuan oknum bukan kali pertama terjadi, namun sudah sering terjadi saat inspeksi mendadak dilakukan. Distributor yang sudah ditunjuk dalam hal ini distributor itu kan dia menjual ke pengecer sudah 15.700. Mungkin adik-adik sudah dengar tadi satu dos itu isi 12. Jadi ada yang 188.000 dibagi 12 kan kenanya 15.666,6. Terus ada yang 195.000, lima lagi 16.000 sekian. Jadi mungkin kalau harapan saya dari dalam hal ini TPID dan pemerintah Kota Bau-Bau untuk melakukan tindakan, karena kita sudah beberapa kali turun tapi tidak ada tindakan. Jadi kalau bisa dari kami Bulog ditindakilah biar ada efek jerah. Sebagai langkah sementara mengantisipasi kenaikan harga beras, pemerintah daerah melalui Perum Bulog menyalurkan beras program SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk membantu menekan harga beras di pasaran dan menjaga daya beli masyarakat. Saudara, Kabupaten Buton Selatan rayakan hari jadi ke-11. Bupati Adios serukan semangat bangkit dan gotong royong menuju daerah maju, mandiri dan bermartabat. Hairul Mulku laporkan. Pengembangan Kecamatan Batauga sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Optimalisasi
layanan listrik 24 jam di wilayah kepulauan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memperingati hari jadi ke-11 dengan penuh hikmat melalui upacara yang digelar di lapangan Lakarada, Batauga, dipimpin langsung oleh Bupati Buton Selatan Muhammad Adios dan dihadiri sejumlah tokoh penting dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dalam amanatnya, Bupati Adios menyampaikan meski telah banyak kemajuan, namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya angka kemiskinan yang relatif tinggi, pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara, tingginya tingkat pengangguran terbuka, serta indeks pembangunan manusia atau IPM yang masih dalam kategori sedang. Olehnya itu, sebagai bagian dari komitmen, kami akan terus melaksanakan program-program strategis pembangunan, di antaranya pengembangan Kecamatan Batauga sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik, optimalisasi layanan listrik 24 jam di wilayah kepulauan, peningkatan konektivitas antara pulau melalui moda transportasi penyeberangan, pengembangan Kecamatan Sampulawa sebagai kota satelit dan kawasan industri baru. Bupati Adios mengakui tantangan ke depan tentu tidak ringan, namun dengan semangat gotong royong dan kerja bersama, ia meyakini akan mampu membawa Buton Selatan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan bermartabat. Bupati Adios juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan peringatan ini menjadi momentum kebangkitan bersama. Mari kita jadikan momentum hari jadi ini sebagai titik tolak kebangkitan baru. Bersama kita mewujudkan Buton Selatan bangkit, sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing. Dirgahayu Kabupaten Buton Selatan yang ke-11. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk, perlindungan, dan kekuatan kepada kita. Upacara peringatan hari jadi ke-11 Kabupaten Buton Selatan tahun 2025 dirangkaikan dengan penyerahan hibah lahan untuk pembangunan Polres Buton Selatan serta penyerahan penghargaan kepada Alfiandi, putra terbaik Buton Selatan yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dalam ajang Mixed Martial Art atau MMA di Sao Paulo, Brazil pada bulan Juni 2025 lalu dan berhasil meraih medali perunggu. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, pemberian diskon tiket kapal Pelni sebesar 50% habis terjual sebelum jadwal yang diproyeksikan. Terkait hal ini, Afriansah melaporkan. Artinya tanggal 20 sudah habis kota tersebut ya. Artinya animo masyarakat dengan adanya diskon 50% itu cukup tinggi untuk bepergian. Program stimulus ekonomi pemerintah melalui pemberian diskon tiket kapal 50% yang dilaksanakan PT Pelni menuai sukses besar. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat yang tinggi menyebabkan kuota diskon habis sebelum jadwal yang diproyeksikan. Kepala Cabang Pelni Bau-Bau, Jasman, mengungkapkan kuota diskon tiket yang seharusnya berlaku 5 Juni hingga 31 Juli 2025 sudah habis terjual sejak 20 Juli. Hal ini menunjukkan dampak signifikan stimulus ekonomi dalam mendorong mobilitas masyarakat. Artinya tanggal 20 sudah habis kota tersebut ya. Artinya animo masyarakat dengan adanya diskon 50% itu cukup tinggi untuk bepergian. Artinya merangsang daripada anak-anak yang mau libur sekolah itu untuk berangkat ke daerah dan untuk mungkin mengunjungi keluarga gitu. Jasman menyebut peningkatan jumlah penumpang salah satunya terjadi di Pelabuhan Bau-Bau. Berdasarkan data, pada bulan Juni 2025 terjadi peningkatan jumlah penumpang berangkat sebesar 14% bila dibandingkan tahun lalu pada bulan yang sama. Dengan habisnya kuota diskon ini, kata Jasman, harga tiket kapal Pelni kembali normal per tanggal 20 Juli. Meskipun demikian, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa stimulus ekonomi sangat efektif dalam meringankan beban calon penumpang yang ingin bepergian, sekaligus menunjukkan potensi besar dalam menggerakkan sektor pariwisata. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan.
Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau akan kembali melaksanakan Lomba Kelurahan Sehat tingkat kota tahun 2025 sebagai upaya berkelanjutan menjadikan Bau-Bau daerah aman, bersih dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Mengenal ini, kembali Waude Nurliani melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah Bapeda dan Dinas Kesehatan bersama Forum Kota Bau-Bau Sehat akan menyelenggarakan Lomba Kecamatan dan Kelurahan Sehat tingkat Kota Bau-Bau pada awal Agustus. Ketua Forum Bau-Bau Sehat Tamsir Tami mengungkapkan lomba tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjadikan Bau-Bau sebagai kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menyebutkan selain penilaian inovasi dan kebersihan lingkungan kelurahan, juga akan menilai kelembagaan tingkat Pokja serta perkantoran dan sekolah sehat. Lomba ini melibatkan berbagai unsur penilai, diantaranya tim Kota Bau-Bau Sehat, termasuk tim penggerak PKK, serta organisasi perangkat daerah OPD terkait yang akan melakukan evaluasi berdasarkan instrumen penilaian yang telah disusun oleh tim pembina Kota Sehat. Iya, awal bulan kita akan adakan lomba di Pokja, kelurahan, dan saya pikir juga nanti dengan OPD itu untuk bagaimana sesuai dengan tatanan kan. 9 tatanan itu, jadi kita mempersiapkan ini sekaligus mempersiapkan untuk hibrid. Nanti akan tip akan hibrid dengan pusat, dan itu juga nanti akan kita rapatkan kembali dan sekaligus mempersiapkan untuk lomba persiapan penilaian di lapangan nanti. Selain kegiatan tingkat lokal, Kota Bau-Bau juga akan dijadwalkan mengikuti penilaian Kota Sehat tingkat nasional secara hibrid pada periode yang sama di bulan Agustus. Lomba Kecamatan Kelurahan Sehat ini merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kota yang sehat secara menyeluruh. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Inflasi tinggi, Satgas Pangan dan TPID Bau-Bau sidak pasar dan distributor bahan pokok. Saat sidak di Pasar Wameo, tim menemukan sejumlah pedagang menjual minyak subsidi di atas head. Kabupaten Buton Selatan rayakan hari jadi ke-11, Bupati Adios serukan semangat bangkit dan gotong royong menuju daerah maju, mandiri dan bermartabat. Pendengar, demikianlah Warta Captain pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.